Masih ada pertanyaan? Talim kita hari ini memasuki sifatullah ya, wajibatul. Banyak orang menyebutnya secara umum sifat 20 kurang tepat. Ya. Memang kalau dihitung 20 karena bahasa itu bahasa logika, karena sifat Allah itu maha tidak terbatas. Ya. Kecuali yang ditunjukkan di Al-Quran. Ya. Asmaul Husna. Ya. 99 nama indah Allah kan. Ya. Itu Allah yang menunjukkan batasan di akal. Mantiknya kan akal. Antum hanya tahu sifatku 99 batasannya. Kemampuan ukuran apa? Pikiran itu 99 terhadap rendah ya. Jadi pas manusia mengungkit 99 genap dia. Allah nggak suka yang genap ya. Jadi sifat dulu 20 itu jumhur ulama yang mungkin supaya lebih mudah. Jadi yang menentukan sifatullah dia 20 itu ulama. Itu boleh aja. Maka sering ada perdebatan. Ya. Ada yang menafikan, ya kan? Nah, yang benar yang dari Allah. Al-Asmaul Husna kan ada di firman kan. Bukan arti kata kita nggak boleh ngaji sifat 20. Kalau di Andong namanya kajinya sifatullah wajibatu. Ya. Arti kata menyimpulkan dari 99 tadi itu dikelompokkan, dikiaskan, disyarahkan. Itu salah satunya oleh Al-Ghazali. Ya. Menjadi 20. Ya, jadi hubungannya antara sifat 20 dengan Al-Asmaul Husna itu jangan dibenturkan. Ya, jangan dibenturkan. Karena itu sesungguhnya mengkaji sifat 20 yang mengkaji Al-Asmaul Husna ya. Itu yang kita bahas mukadimah, mudah-mudahan menjadi pemahaman awal kita dalam konteks kaji, termasuk kajian tauhid atau kajian ilmu kalam juga, dan terkait juga masalah mantik akal, mantik matematik ya, masuk situ semuanya. Langsung saja kita ke risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Sebelum kita taklim, kita langsung saja bermohon kepada Allah, diawali dengan penguatan syahadatain kita, selawat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikuti sama-sama ikhwan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Jahar tahara jahar. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah walidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatin. Khususan Abaruhiyah Nur Muhammadin, khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus Hodiri Al-Madi Kalifatul Rodin,
wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapang kata untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku dalam taklim ini, baik taklim maupun yang ditaklimi, agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah. Dengan kehendak iradahnya kita masih diberi waktu di bulan yang penuh kesempurnaan ini untuk bisa malam ini beribadah, berthalibul ilmi. Hadirin jemaah iwan akhwat rahimakumullah, baik yang hadir secara talaki langsung maupun yang tidak langsung, semuanya rahimakumullah dimanapun berada. Di pertemuan hari ini Al-Fakir coba membahas perkara yang zaman sekarang sudah jarang dibahas, dianggapnya sepele. Ya, sifatullah batu. Ini ada 2 bab, insya Allah. Bab 1 ini kita selesaikan, mudah-mudahan Allah meridhoi dan memudahkan talim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mukadimah, belum masuk ke sasaran kaji ya. Adab dari kita mengkaji sifat-sifat Allah. Jadi adabnya perlu. Dalam mengkaji sifat-sifat Allah itu nggak mungkin lah nggak ada adab ya. Pasti ada adab. Karena sifat Allah itu sangat serius dan harus tertib. Orang dulu mengkaji sifat dulu itu tertib, ya, serius dan beradab. Nah, hasilnya pun maksimal jadinya. Ya. Itu dulu, baru sebelum kita taklim nanti kita masuk ke sasaran. Kita sama tahu sudah bukan hal yang ini lagi ya, bukan hal yang sifatnya awam. Semua tahu Al-Asmaul Husna. Orang-orang yang lebih tradisional tahu sifat 20 ya. Secara umum pun orang sudah banyak tahu apa itu Al-Asmaul Husna, apa itu sifat 20. Tapi secara kajian banyak yang nggak tahu apa hubungannya, apa perbedaannya antara sifat 20 dengan Al-Asmaul Husna. Di mukadimah ini sebetulnya terkait dengan masalah apa yang akan antum bahas dengan sifat 20-nya gitu ya. Dikabulkannya keinginan kita oleh Allah. Ya. Itu merupakan, kalau kita dikabul, gambaran dari sifat Allah. Ya. Betul kan? Allah itu maha memberi kan? Betul. Jadi apapun misalnya, ya Allah berilah saya uang, dapat uang. Ya. Ya Allah berilah saya kematian cepat, langsung mati. Nah, itu gambaran sifat Allah. Allah maha mematikan kan, betul kan? Jadi dikabulnya doa kita itu gambaran dari sifat Allah. Ya, setuju? Setuju. Namun ada namunnya. Apabila kita mengingat sifat Allah, mengingat, ya, apakah tergabungkan dengan keinginan atau enggak?
Ini yang perlu kita renungkan secara hakikat. Kalau orang makrifat, dia tidak digabungkan dengan nawa itu keinginan. Surga pun enggak, neraka pun enggak. Udah mulai berat ya? Enggak ya. Walaupun pengabulan keinginan kita itu adalah sifat Allah. Ya. Maka kalau kita mengingat sifat Allah, ya, hendaklah kita sebagai makhluknya jangan sampai kita menghubungkan sifat tersebut dengan sesuatu yang sangat rendah dan remeh, di antaranya keinginan dunia. Keinginan misalnya kita kerja, kita baca al-asmaul husna, itu terkait dengan adab. Ya. Jadi kalau kita ingin melafazkan sifat-sifat Allah, tawa gitu, kita berbeda dengan doa. Ya. Jadi itu satu nawa itu hanya puja-puji saja untuk ridho. Sampai doa, puja-puji ya puja-puji, tahara ya tahara, perwakilan antara tahara, tahlil. Taharanya ada di kepala, ada di pembersihan hati, betul kan? Metodenya ya tarekat. Ya. Jadi secara garis besar, mengaji sifat-sifat Allah ini harus perlu tata tertib dan adab yang kuat, ya, khusus itu. Makanya dalam mengingat Allah, tolong mengingatkan sekali lagi, hendaklah jangan sampai kita menghubungkan dengan sifat sesuatu yang sangat rendah atau meremehkan. Justru kalau itu niat kita rendah, maka meremehkan sifat Allah. Allah memfirmankan melalui zat-Nya. Allah mengkalamkan, menceritakan melalui zat-Nya yang sangat agung, hingga menjadi pencipta langit dan bumi dengan sifat-sifatnya yang luhur. Kata-kata ini pelan-pelan supaya bisa membedakan antara zat dan sifatnya yang diwujudkan. Maka terbentuklah alam semesta. Interaksi kita kira-kira yang Anda sampaikan paham? Ustaz Faujim paham? Insya Allah ya, mudah-mudahan paham. Jadi dengan begitu, kita sebagai yang diciptakan, pas mengingat zat-Nya, ya, melalui lafal sifatnya, mesti tertib, khusus dalam mengingat sifatullah wajibatunya, sifat wajib Allah. Ada berapa? Allah yang nunjukin 99, bukan 20, 99. Nah 20 itu adalah pentafsir dari sifat 99, ya. Nah, itu perbedaannya. Nanti Anda mengurai, walaupun agak susah nih, karena pola berpikir Al-Ghazali yang menguraikannya itu agak masih berbau filsafat. Ya. Nah, kalau sifat Allah yang sudah dipatok hanya mampu sampai sekian, dikurangi lagi oleh pikiran kita, susah kan? Susah. Jadi menyimpulkannya sebenarnya susah.
Makanya ada yang oleng ngaji sifat 20. Ya. Antum ingat, Allah hanya dia menuruti keinginanmu, apakah begitu? Tolong diingat antum, karena dia menuruti keinginanmu, ingin punya istri cantik, ingin punya rumah bagus, jangan sampai Allah kok diajak membahas. Ya, kalau bahasa gaulnya mungkin itu hal cemen, remeh. Allah jangan dibawa membahas, harus tertib. Ya, kalau kita sudah teringatkan dengan sifat-sifatnya. Jadi adabnya hendaknya kita tidak menghubungkan sifat Allah dengan hal-hal yang rendah atau remeh, karena Allah memiliki zat yang sangat agung. Makanya jika Allah menceritakan zatnya, keren-keren deh. Ini bahasa gaul aja. Pasti deh keren-keren. Keren-keren kan? Maha mematikan, maha menghidupkan, maha kaya, maha melihat, maha mendengar. Berani nggak ngomong kepada Allah? Allah mendengar, Allah melihat. Nggak berani seharusnya. Ya. Sangat keren banget gitu. Agar kita tidak melupakan sifat Allah yang agung tadi. Dan hendaklah kita beradab tertib dalam mengingat sifat-sifat Allah. Budaya kita di Sumatera Barat oleh Umaroh sebelumnya pernah sifat 20 itu dibudayakan. Ya, boleh dilanggamkan, tapi tetap harus adab kalau ingin mendapat hakikat. Kalau hanya menghafal, semua gampang hafalnya itu metodenya ya. Bukan tidak mengizinkan, boleh. Ya. Tapi di sini kan beda ngajinya. Jangan dibahas, jangan meremehkan, jangan merendahkan sifat-sifat Allah yang agung tadi. Ya. Betul. Kalau kita mengaji masih kurang adab, masih belum, no problem. Yang penting taharah tinggi. Tapi kalau mengaji sifat Allah, di samping taharah tinggi, tertib beradab. Karena kaitannya, kalau salah kita adabnya, kita meremehkan Allah. Baca bismillah ada yang langsung jadi duit. Orang kira-kira. Baca bismillah ada yang orang tunggu limpungan gak jadi duit. Baca bismillah sekali baca hilang sakit gigi. Baca bismillah ada orang mungkin minum bismillah mungkin sakit gigi. Jadi bukan bismillahnya yang salah, caranya yang salah. Walaupun kata-katanya sama. Antum nasihatin istri dibentak dulu dengan suara tinggi walaupun bahasa sama. Ya, nurut kan? Antum beradab menasihatinya dengan lemah lembut, dengan aturan yang baik, maka diturun. Begitu juga mengingat jangan dicampur adukan, terutama pada sifat-sifat keren Allah kepada pembahasan apa yang kita inginkan. Yang antum sampaikan ini maksudnya sebelum antum bahas sifat Allah. Ya. Nah. Jadi ingat Tuhan pun harus ditertibkan sekarang kayaknya nih. Mungkin kemarin, betul. Ya, benar harus ditertibkan. Alhamdulillah yang menertibkan Allah nggak kedengaran lagi al-asmaul husna. Jangan-jangan Allah yang menertibkan kan? Ya. Maksudnya gini, mengingat dengan sifat yang keren itu kita pun harus keren. Orang keren gimana sih?
pakaian wangi, adab tinggi, walaupun gak ikhlas. Ini dia. Betul kan? Itu yang keren. Allah Maha Wujud seenaknya aja ngomong. Nggak ada tertib adabnya. Nanti dulu. Sesuatu itu tidak akan mengandung sesuatu karoma, kekuatan. Kalau tidak terkait dengan ketertiban dan adab. Setuju nggak? Doa kalau sembarang gitu aja. Kecuali orangnya memang udah keren. Dengan begini aja jadi obat kan. Woi, yang duduk dengan tunjuk aja jadi obat. Kita praktekin lah. Apa sih bacain dong? Aja, ya, bukan sakit gigi, tambah sakit ya Pak ya. Udah keren buat kita. Ya. Jadi hati-hati kita mengingat sifat-sifat keren. Gambarannya kira-kira gitu. Kita mengingat manusia saja sesama makhluk. Itu akan disukai dengan mengingat sifat kerennya kan. Betul kan? Sifat buruknya sering diingat gak? Sering diingat. Kalau sifat buruknya sering diingat, ngurangi dosa orang itu. Capek tuh. Iya kan? Nah. Karenanya dalam mengingat sifat Allah harus dengan mengingat sifat-sifat yang luhur. Makanya disebut jika mengingat Tuhan, ingatlah dengan sifat-sifat yang agung. Kalau diucapkan dengan secara hukum-hukum yang disebut akal, ucapkan dengan yang indah. Nah, kalau ngerti hikmah itu ketangkep bahasa itu. Ya, ada perbedaan sifat agung dengan sifat indah. Ada ya. Al-asmaul husna. Ya. Jadi al-asmaul husna cukup wudu, cukup beresin lidah, nyanyiin dikit, nggak masalah. Allah itu memiliki sifat-sifat yang sangat luhur. Karenanya inti dari makrifat adalah menemukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya makrifat itu menemukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju kan nih? Ya. Jika orang sudah bisa menemukan sifat-sifat Allah, ini tadi pakai Tuhan, sekarang pakai Allah. Ya. Udah bahasa zat itu. Sederhananya, semua hal di dunia ini adalah penampakan kekuasaan Allah. Kalau antum sudah menemukan sifat-sifat Allah yang sesungguhnya, sederhananya, semua hal di dunia ini adalah penampakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, 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 Allah. Ya. Jika seseorang sudah menemukan sifat-sifat Allah, maka akan menghasilkan beberapa poin. Pertama, ke diri ya, kalau sudah menemukan yang sesungguhnya sifat-sifat Allah, rasa malu kepada Allah akan kuat. Hanya dengan mengingat. Kedua, kecintaan kepada hal yang ada di sisi Allah, yaitu pahalanya, ridhonya akan lebih betul-betul sangat kuat. Ketiga, nyaman selalu ada. Nyaman selalu
ada. Kalau antum sudah menemukan sifat-sifat Allah, walaupun di luar kepanasan, walaupun diri antum sedang masalah, tetap nyaman. Ada 3 poin. Kalau antum sudah menemukan sifat-sifat Allah, maka pertama, rasa malu kepada Allah timbul. Kedua, kecintaan kepada hal-hal yang ada di sisi Allah. Pahala ridhonya akan lebih kuat dan akan lebih paham. Ketiga, nyaman gitu aja. Ya. Dalam kitab Jauharut Tauhid, isinya mengurai sifat-sifat Allah. Salah satu dari sifat Allah yang paling awal yang Andung akan sebutkan dalam kitab ini adalah wujud. Apa? Wujud. Secara harfiah apa artinya? Ado. Ada. Merupakan zat yang ada serta tidak diciptakan oleh siapapun. Poinnya gitu. Pengertiannya. Wujud itu adalah zat yang ada, tidak diciptakan oleh siapapun. Karenanya dalam proses penciptaan alam semesta, Allah menggunakan kekuatan ar-radnya, kekuatan besarnya, serius, guna bisa membentuk semuanya lengkap dan komplit. Maka sultan kekuatan besar tadi membutuhkan suatu zat untuk dia tempati. Nah, yang ditempati itu tentu sesuatu yang wujud. Lantas, jika alam raya ini ada yang menciptakan, tentu dibentuk oleh kekuatan yang sangat dahsyat, maha wujud. Antum menciptakan kendaraan, keren, supaya antum bisa naik di kendaraan itu. Paham? Kendaraan yang paling keren ada di makhluk yang namanya manusia. Allah bisa menepati qalbu manusia. Duduk. Berarti kita penciptaan yang sangat keren. Pelan-pelan aja ya. Karena kaji ini pemantapannya ada di itikad terkait akidah. Ya. Yang kedua, sifat qadim, sifat qidam, bukan qadim, qidam, yaitu dia yang awal dan akhir kan, pengertian, kesimpulan, pemahamannya. Jadi jika alam raya ini ada, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dulu ada. Itu qidam. Jadi kalau ditanya mana yang lebih dulu ada, yang menciptakan. Surga neraka dulu bingung mereka. Karena balapan. Kalau makhluk itu ingin diciptakan paling dulu. Ya, betul kan? Ngantri aja pengen paling dulu kan? Ya. Jadi Allah yang lebih dulu ada. Ini kan tercantum di Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3. Ya. Kesimpulan dari wujud qidam nanti ditambah dengan baqa. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwal bikulli syai'in alim.
Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Selain itu, sifat Allah yang lainnya yaitu baqa. Artinya abadi. Keren nggak Pak? Wujud, kidam, baqa. Dia akan tetap kekal, baqa itu. Dan akan selalu ada. Artinya begini, kalau wujud Allah itu tidak disebabkan oleh apapun, tidak. Itu wujud tarikannya. Berarti tidak ada yang bisa merusaknya. Nah, sebab ketika ia wujud, tidak ada kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Pengertian wujud di sini ciptaan. Karenanya wujudnya itu tidak tergantung kepada apapun. Itu disebut baqa. Nah. Siapa yang pernah ngaji sifat 20? Kalau sambil tidur nggak serius, Bapak langsung ngorok tuh. Tapi kalau serius bisa nangis. Benar. Ya. Jadi itulah yang disebut yang mengucapkan tadi sampai ke sifat baqa. Qiyamu binafsihi atau al-qayyum. Sementara jika Allah Subhanahu wa taala telah mempunyai sifat wujud, maka tidak akan sirna. Karena untuk menjadi sirna membutuhkan kekuatan yang dapat menghilangkan. Sedangkan hal itu mustahilah, tidak mungkin. Maka ada sifat-sifat yang tidak layak disandarkan kepada Allah. Ya. Bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari sifat-sifat wajib harus disucikan dari pikiran antum oleh sifat-sifat mustahil. Adabnya tinggi, tertibnya kuat. Jangan sembarangan. Harus. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat wajib kudrah. Kudrah itu kuasa. Maka mustahil bersifat ajz. Apa itu? Lemah. Sifat 20 semua itu. Nah. Makanya kita sebagai makhluk coba kita berpikir secara logika mantik. Harus dengan logikanya yang sahih. Harus dengan ilmu mantik yang sahih. Ilmu mantik yang sahih harus mengikuti logika nubuah, bukan logika Aristoteles atau logika ilmu filsafatuin, bukan. Rasailah. Iya. Jadi harus pakai logika nubuah. Iya kan? Nah. Itu logika yang sahih. Maka akan timbul dalam mengingat sifat itu rasa syukur. Cinta dalam mengagungkan dan ujungnya rindu. Kepada apa? Kepada ridhonya. Jadi hal ini bukan hanya berpikir semata dalam antum mengingat sifat-sifat yang keren-keren tadi. Dan bukan lagi berorientasi surga neraka, enggak lagi. Ataupun apalagi transaksional duniawi. Malu-maluin.
Dengan demikian berpikir secara sahih, mantik yang sahih, logika yang sahih. Itu bukan logika sekedar ingin mendapatkan hadiah. Transaksional. Ketika ia dapat memecahkan satu masalah, caranya yaitu kita harus kembali pada ajaran tasawuf, ajaran torekot, dengan amalannya dijiwai secara penuh dengan munajat hanya satu kata, ilahi anta maksudi wariddo kamat lubi, hanya itu, dan itu ucapan logika nubuah, mantik dua. Menanda udah buka rahasia tuh. Ya. Jadi yang sering kita ucapkan terus menerus itu logika gua, makanya di hadis pusing nyarinya. Ya. Namun jika belum bisa dan belum mampu antum mengucapkan tadi, karena ucapan tadi pasti ada mursyid. Ada yang menunjuki seorang guru harus melakukan riadoh pencarian ucapan logika nubuah tadi. Agar lebih mudah memahami cara itu, maka ada kiasnya gini. 1 tambah 1 berapa? Antum menjawab 2. Ya. Nunggu andung beri hadiah. 1 juta. Atau tetap menjawab 2 demi menjaga status warasnya akal. Tentunya tetap menjawab 2 kan. Karena kalau menjawab 10 nggak waras antum. Kenapa demikian? Karena 1 tambah 1 memang kata akal 2. Itulah hakikat. Memang 1 tambah 1 itu 2. Itu kata akal. Itulah hakikat. Pusing dia tuh. Pusing. Dan hakikat itu latah taju ila uzroh, mempertahankan hak pada akal. Pertahankan akal antum hanya bisa ngomong akal 1 tambah 1 bukan 10. Tetap 2. Artinya antum mempertahankan hakikat. Tidak lagi butuh upah. Jadi kalau Allah sebagai Tuhan itu hakikat atau bukan? Antum yang punya akal jawabannya hakikat. Yang punya akal. Kalau nggak punya akal, saya Allah. Hilang akalnya. Maka bisa sebut al-halal. Jadi mereka nggak salah. Karena hilang akal. Garuk kepala duluan dong ya. Tapi keterima nggak ucapan ini? Ya. Jangan minta upah. Kalau ingin tahu hakikat sesungguhnya. Jika seandainya kalian mengatakan begini, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika engkau kasih oleh sama andong surga atau 10 miliar. Kalau Allah kasihnya surga, kalau andong kasih 10 miliar, yang kecil aja. Umpama. Maka kamu menyebut
Engkau Tuhan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Langsung blok kasih. Apakah baru kamu menyebut Engkaulah Tuhan? Firaun namanya. Enggak butuh upah. Namun jika tidak, tunggu dulu. Kalau antum tidak, engkau waras tidak? Waras enggak? Jangan bingung nih, ini pola berpikir logika yang benar ini sebetulnya. Setuju enggak? Nah, kalau bingung aja sendiri. Ah, ya. Jawabannya pasti secara manusia tidak waras. Makanya Tuhan banyak. Oleh sebab itu dengan memahami tadi, kita akan berpikir seperti begini. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Betapa malunya hamba untuk mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Betapa malunya kita kalau menyandarkan Allah secara pikiran. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Hamba tidak butuh upah. Ada orang yang bisa berpikiran melampaui itu? Ada, tapi kata orang nggak waras. Lalu kenapa untuk bersaksi bahwa Engkau Tuhan kita masih berharap surga? Tolong jawab. Betul kan? Antum masih berharap surga? Takut neraka? Dari bersaksi, bahkan sampai transaksional persoalan duniawi, betapa jahlunnya kita dalam memakrifati Allah. Sifat-sifat Allah wajib diyakini oleh setiap muslim secara benar dalam sisi ruhani. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang meniru sifat-sifat Allah. Menyukai. Di antaranya pemaaf, pengampun, dan lainnya. Namun. Nah, 3 kali ya. Ada sifat Allah yang tidak boleh diikuti. Tidak boleh sama kali tiru manusia. Ada yang tahu? Diusir antum dari dunia nanti. Bingung antum. Takabur. Apa? Pertanyaannya, sifat Allah juga harus takabur. Setuju? Kalau dipakai sama iblis diusir nggak? Itu yang nggak boleh. Hati-hati antum menyebut jangan takabur. Dosa kadang. Belum tentu orang. Untungnya yang ngomong begitu, yang nasihatnya gitu, nggak ngerti hakikat takabur. Itulah yang mesti diketahui, sifat yang tidak boleh dipakai dan sifat yang boleh dipakai secara garis besar. Kalau antum ingin mengikuti sifat-sifat Allah, hati-hati, harus tahu ilmunya. Ya. Ada banyak sifat Allah yang boleh ditiru, banyak, kecuali ada satu yang dilarang. Kenapa? Karena nggak sesuai. Tidak cocok, tidak mampu untuk menyandangnya.
Dalam Islam ada rukun iman yang menjadi landasan keyakinan bagi pemeluknya sampai kiamat kan. Seorang yang mengaku muslim tapi melanggar salah satu rukun iman beresiko. Artinya keimanan yang dimiliki tidak sempurna. Itu maksudnya. Karena melanggar salah satu kewajibannya. Dalam rukun iman yang wajib diimani, wajib dipercayai keberadaannya. Pertama kali siapa? Allah. Betul. Zat yang maha kuasa, yang merupakan tertinggi dari satu-satunya yang layak disembah manusia. Jadi pada dasarnya Allah memiliki sifat wajib yang juga harus dipercayai oleh umat Islam seluruh dunia. Sifat-sifat wajib Allah tadi boleh diikuti oleh manusia karena itu sesuai dengan perintah Nabi Muhammad. Tentu merupakan hal positif apabila seseorang mau mengikuti sunnah Nabi SAW, baik itu dalam pikiran maupun dalam perbuatan. Adapun sifat-sifat yang bisa ditiru, diantaranya pemaaf. Setiap muslim harus memilikinya, bahkan wajib. Itulah yang mengikuti af'al kenabian, perbuatan kenabian, sunnah Nabi. Pemaaf. Digetok, gua maafin. Diinjak, gua maafin. Diserobot, gua maafin. Nanti dulu ya. Berat gak? Namun ternyata ada satu sifat Allah yang jangan sampai diikuti oleh manusia sedikit pun, kontan. Tunggu aja. Allah nahan-nahan tapi harus dikeluarin. Karena sifat yang dimaksud hanya berhak disandang oleh Allah. Adapun sifat Allah yang tidak boleh diikuti dan hanya disandang oleh Allah, itulah selendang aku. Jangan kau rebut, takabur. Nah, efek takabur bisa marah. Setuju? Bisa marah. Kalau ada lawannya. Makanya Allah suka kalau akhlaknya ditiru kecuali satu. Tak gadang-gadang. Takabur kan besar. Ya. Jadi semua sifat Allah boleh ditiru kecuali takabur. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi kan, kemarin udah dibaca. Jadi kita harus punya akhlak seperti Allah kecuali satu, takabur aja yang nggak boleh. Tapi kalau sifat pemaaf, sifat ghafurun, wajib ditiru. Kalau sudah memahami makrifat pada sadaran sifat Allah. Apakah bumi itu datar? Salah satu sifat. Ini masih mukadimah nih, belum masuk ke, karena adabnya perlu. Karena Allah menunjukinya melalui firman-Nya adalah hamparan. Allah itu datar, hamparan kan datar, bro. Ya, ada yang melenceng kaji ini. Ulama besar pertama. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi, ini termasuk ngaji sifat. Ya, salah satu keuntungannya kita paham di sini. Jadi kesain. Walaupun kita enggak Napoleon Bonaparte, kita enggak keliling dunia kan, baru tahu bulan kan, duduk aja kan. Ya. Kata Quran datar,
arti datar hamparan. Quran seperti gitu kan. Allah berfirman surat Al-Kahfi pada ayat 86 baca. Hatta idza balagha maghribai syamsi wajadaha ta'rubu fi ainin hamiyatin wa wajada indaha qauma qulna ya dzal qurnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ golongan umat. Kami berkata, hai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Ayat itu menceritakan nenek moyang orang Minang dalam sifat pola berpikir Melayu kuno. Raja Dzulkarnain disebutkan kan, ya, melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Menariknya kata Allah dari firman Al-Quran tersebut disebutkan bahwa matahari bisa tenggelam di dalam laut. Iya betul. Tadi betul kan? Padahal kita tahu bahwa matahari berada di luar angkasa. Ya, sains memerlukan waktu itu untuk memahami berada di luar angkasa. Dan ukurannya jauh lebih besar, sains melebihi ukuran seluruh samudra di bumi tentunya kan. Bukanlah mataharinya yang tenggelam, melainkan pandangan angku Dzulkarnain tadi, angku gitu kan, angku pikiran, angku akal, jadi akal menang. Itu makasih Dzulkarnain itu salah maliek. Raja Dzulkarnain lah yang melihat matahari tenggelam. Mato artinya enggak. Maka inilah jadi perdebatan bagi mufasir. Maka mereka berjalan mencari. Maka setelah berikhtiar ketemulah. Ternyata pengertian hamparan itu bukan datar. Ternyata matahari itu besar daripada laut itu sendiri. Nggak boleh tenggelam di tempat yang kecil. Ya.
yang disebutkan dalam firman-Nya tadi dapat dipahami secara hakikat? Masdikul lafzi enggak, harus naik ke makrifat. Akal kita beda. Kalau hakikat masih di logis yang kuat. Hakku 2 tambah 1 tambah 1, haknya adalah 2. Hakikat banget ngomongnya. Masa hakikat dimakrifatkan? Hakikat ya hakikat, betul. Biru ya biru, kuning ya kuning. Allah mah wajib wujud hakikat, betul. Masdikul lafzi itu bahasanya. Dalam Quran surat Muhammad ayat 7 dibaca Imam. Supaya lebih jelas karena kita menyandarkan logika nubuah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Interaksi ya. Ayat tadi pakai pikiran kamu secara hakikat, maka kamu kafir. Kalau dipahami bahwa Allah membutuhkan pertolongan, kamu kafir. Setuju? Enggak sembarangan kan memahami itu. Ini yang on pikirannya nih. Oh, gua tolong agama Allah. Berarti gua agama Allah. Maaf. Apa? Untung dibaca. Ya. Paham ya benar ya? Alhamdulillah. Makanya pelan-pelan ngaji. Bener kan nih? Anda nggak pakai ahli-ahli tafsir. Ini logika aja. Ya. Bener nih. Allah membutuhkan pertolongan. Enggak. Dari sifat-sifat Allah itu keren. Berarti ada maksud pemahaman ayat ini kan? Karena nggak bahas ya. Kita juga bisa melihatnya dari kalimat tasbih, subhanallah. Kalau kita meyakini bahwa kalimat tasbih kita menambah kesucian Allah, subhanallah, 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 kita tambahnya Allah supaya lebih suci. Takbir. Ayo. Benar kan nih? Kok kafir aja? Berikan Allah berikan, agungkan, kerenkan sifat itu. Pertanyaan dapat nggak ini? Itu yang paling ini yang penting. Mubeng di Kiai Google nggak ketemu itu penjelasan seperti ini, benar nggak? Nggak ketemu itu.
Di tasbih aja udah salah gitu. Banyak itu. Allah nggak butuh disucikan, Allah nggak butuh ditolong. Nah, itu makrifat. Dari yang sudah maha suci menjadi lebih suci. Kan dasarnya gitu. Bisa-bisa kalau mau salah niatnya kita, salah persepsi, kita masuk neraka loh. Maka dari itu kita nukil kata-kata ulama yang sangat berkibar. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Abu Bakar Al-Baqilani, Syekh Alawi, yang terus itu. Semua lafaz itu tidak bermakna. Semua lafaz itu tidak bermakna. Yang memaknai itu hati masing-masing. Bahasa hanyalah media komunikasi. Kalimat tidak selalu benar. Termasuk ketika Al-Quran membahas bentuk bumi yang diterangkan berbentuk datar. Kata Allah di Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 20 dibaca. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Setuju? Kita urai ya. Logika UIN kita pakai. Yang ini aja yang pendek aja ya. Makna dihamparkan kata logika. Kok UIN ya? Nah, ada telongsongnya. Seperti karpet. Karpet berbentuk datar enggak? Enggak ada karpet bulat. Ada bulat Pak? Enggak. Enggak. Ini. Karpet jelas tidak berbentuk bola kan? Jelas kan? Kalau ada yang nyebut karpet bola, berbentuk bola, aneh itu orang. Ya. Maksud seperti karpet adalah dalam pandangan mata antum. Itu yang disebut fi nazril ain. Maka untuk memahami ayat ini, semua ayat perlu satu ilmu dalam makrifat. Memahami wahyu. Itu yang disebut ilmu nazar. Pernah dengar? Ada bukunya nggak ilmu nazar? Setelah kita sebelum membahas kajian filsafat, landasan awalnya filsafat ini sampainya di hakikat. Harus ada mantik disetok ke mantik nubuwah. Setelah itu loncat ke makrifat. Dasarnya ilmu nazar. Dasarnya. Supaya memahami makrifat itu tidak fi nazaril ain. Paham? Susah banget dong. Betul susah ini, harus dijelaskan. Hakikatnya seperti apa? Menurut ilmu pengetahuan jelas bahwa bumi itu berbentuk bulat menyerupai bola yang. Lalu mengapa disebut bahwa bumi berbentuk hamparan yang seperti karpet? Putar dulu ya. Karena salah kan? Dianggapnya salah
firman. Padahal firman Allah enggak itu. Ini seperti kutu yang ada di kepala kita. Kita nan bakutu mah. Indo-indo ini bakutu, laki-laki enggak ada pendek. Ya kan? Aneh kan kalau pendek. Nah, itu hakikat. Ya. Bisa saja menyebut kepala kita. Kalau kutu yang ada di kepala kita pun bisa saja menyebut kepala kita hamparan seperti karpet. Bener nggak? Bener nggak? Kapal lo datar atau enggak? Kira-kira itu deh. Buktinya mereka bisa pergi ke sana kemari mengira kepala kita datar. Kutu tadi. Tapi apakah kepala kita datar seperti karpet? Itu yang disebut ilmu nazar. Botak-botak ya antum kalau belajar ilmu ini. Karena di antara hakikat menuju makna nazar menuju makrifat, itu yang disebut pertengahannya. Ilmu nazar artinya pandangan, ilmu pandangan, ilmu kasyaf. Gimana cara kasyaf? Nah, dalam konteks ajaran tasawuf, kasyaf maranu berkawat, melihat dari sisi lain, ilham, repot tuh. Diambil dari ayat sebelumnya, afala yang juruna, Wasyiyah 17. Maka tidaklah mereka memperhatikan, kan gitu, itu ke akal. Tapi memperhatikan ini bukan dipikirkan. Baca dulu deh Wasyiyah 17. Naik lagi itu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Betul kan? Apakah tidak kamu pikirkan? Apakah kamu tidak memperhatikan? Beda nggak? Memperhatikan dengan memikirkan beda kan? Naik levelnya dari hakikat ke makrifat. Nabi itu kalau melawan neraka mudah. Nabi. Kalau kita susah. Kan ada hadisnya. Lindungi diri langsung aja artinya lah. Kalian dari siksa neraka walau hanya dengan sedekah dari separuh kurma. Jika itu belum ada, maka bertutur katalah dengan kata yang baik. Kan mudah menghindari neraka. Praktekin mantum. Gua nggak mau masuk neraka nih. Sedekah aja kurma. Bertutur kata baik aja. Gua nggak masuk neraka. Mudah kan? Nabi. Kita kalau pemahamannya logika hakikat, repot kita. Betul kan? Nah. Mengapa lewat sedekah kita bisa terbebas dari neraka? Jawab. Dengan sedekah setidaknya kita bisa meniru salah satu sifat Allah. Tuh, sifat Allah larinya. Maksudnya bukan korma tadi. Tirulah sifat Allah, yaitu maha pemberi tanpa memikirkan apakah orang yang kita beri berhak menerimanya atau tidak. Jangan dipikirkan, oh jangan, itu ada mafianya. Kalau sudah tentunya dari hati, kita sampainya sampai. Nggak ada batasan. Kalau belum bisa, yang penting kalian kalau berbicara yang baik dan hidup di bumi ini, kalian terlihat tenang. Dalam menjalani kehidupan menjadi tenang merupakan salah satu wujud rasa syukur. Analoginya, apabila seorang
mengontrakan atau menyewakan, mengkoskan rumah dan memberi kita makan, kita menampilkan wajah yang senang, gembira, tentu orang yang memberi juga akan senang. Pokoknya hidup di dunia ini harus tenang, lapang, gembira. Kira-kira mukadimahnya untuk menyandarkan sifat 20 demikian. Kita masuk ke sifat 20. Namanya nggak? Jadi tadi sedekah itu ternyata ke sifat Allah. Nah, kita urai, kita balik sifat Allah ke kita. Duduk ya. Metode tadi kalau dipraktekkan di UIN repot nggak, Ustaz? Bisa ya? Insyaallah, doain. Jadi jangan langsung logika dulu. Perpendek bahasa hakikat dan makrifat, sambung-sambung gitu ya metodenya, memberi nasihat. Begitu juga untuk yang bukan mengajar, menasihati. Jangan langsung di hakikat. Nah, kuncinya di nazar. Ilmu nazar, ilmu melihat. Bahasa Minang ilmu marosok. Ya. Gimana sifat orang itu sebelum kita memasukinya. Kita harus jadi orang itu. Sampai. Nah, kalau 20 orang gimana? Ya jadi 20 orang. Bisa. Pahami betul dalam kita berdakwah. Ya. Makanya caranya dakwah itu disatukan. Jangan pas masuk kamu memikirkan 120 orang itu 100 orang harus masuk repot. Yang 100 itu disatukan. Itu ilmu ketuhanan. Aduh, pusing. Berat itu. Tapi insya Allah maksudnya paham ya bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, memiliki sifat-sifat tidak terbatas. Hal tersebut tersirat dalam sabda Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Ahmad. At-tawassalu ilaika bikuli asma'i alatihi asma'uka sawa'un tilka alati sanatuha asma'un qasatun bika au tilka alati alam tuha li syahkin ma'min makhluqatika au alati tannaqal tuha fi kitabika au kunta qad akhfilatil ma'rifati damidatil min jannibika laka. Aku memohon kepada engkau dengan semua nama yang menjadi namamu, baik yang telah engkau jadikan sebagai nama dirimu atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau sembunyikan menjadi ilmu gaib di sisimu. Hadis riwayat Ahmad. Sahih ini. Orang gak berani mengungkap karena sulit pembahasannya. Sifat wajib Allah ialah sifat yang pasti ada dan dimiliki oleh Allah. Pasti. Maka disebut wajibul wujud. Berarti sifatnya wajib Allah Subhanahu wa taala beserta makna dan dalilnya. Satu, wujud. Wujud merupakan sifat wajib yang berarti zat yang pasti ada, berdiri sendiri. Sifat wujud Allah Subhanahu wa taala berarti kehadiran Allah Subhanahu wa taala bukan karena diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Dia. Istidlal dalilnya Quran surat Al-Hadid ayat 4 baca.
Waladzi khalaqas samawati wal ardh. والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itulah sifat satu wujud. Istiqlal dalilnya Quran surat Al-Hadid ayat 4. Prinsipnya harus 4. Duduk. Dua kidam. Sifat kidam berarti terdahulu atau yang paling awal. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ada terlebih dahulu, jauh sebelum apapun yang diciptakannya. Itu kidam. Istilah dalilnya Quran surat Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwal bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. 3. Baqa. Sifat baqa berarti Allah Subhanahu wa taala Maha kekal dan tidak akan pernah punah dan binasa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati layaknya ciptaannya, karena kematian dan kebinasaan itu sendiri adalah ciptaan Allah juga. Istilah dalilnya Al-Qasas ayat 88. Baca. 3. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Sifat-sifat Allah pertama wujud, kedua kidam, ketiga bako. Wujud, kidam, bako. 4388 pada masing-masing surat Al-Hadid, Al-Qasas. Budaya itu logika mantiki dan ilmu budaya. Nanti supaya jelas sampai kesimpulan. Ini nggak boleh horizontal. 4 tambah 3 tambah 88. Nah, itu akal hak. Akal hak nanti. Ya.
4. Ada yang tahu? Mukhalafatul lil hawadisi. Sifat mukhalafatul lil hawadisi berarti Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaannya, beda. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menyerupainya. Istilah lainnya Asyura. Ayatnya pasti 11. Pasti 11. Dibaca. Yang panjang-panjang antum aja lah, yang pendek-pendek jangan dulu. Kaum Fir'aun ala yattaqun. Yaitu kaum Firaun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Asyura ayat 11 Bapak baca. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yathrukum fihi laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Dialah pencipta langit dan bumi. Dia jadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada yang serupa dengan dia. Ya. Mukhalafatul lil hawadis. Setuju? Enggak ada, kecuali antum ada yang membahas berpasang-pasangan, ya kan? Nah, beda. 5. Qiyamu binafsihi. Qiyamu binafsihi berarti Allah Subhanahu wa taala tagak surat, berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun. Tolong agama? Enggak. Mau ditolong enggak tahu. Betul kan? Maknanya beda. Atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bergantung kepada siapapun juga, karena memiliki kebesaran atas segala ciptaannya, maka dia tak surat. Istilah dalilnya Al-Ankabut ayat 6. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Inna Allaha lakaniyun 'anil alamin. Dan barang siapa yang berjihad, sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari semesta alam. Berdiri sendiri. Itu istilah dalilnya. 11:6. Yang tadi 11, yang tadi 6. Yang tadi Asyura, yang sudah Ankabut. Itu kata Allah dari sifat-sifat Allah. Karena wahdaniyah, sifat wahdaniyah berarti Allah sering disebut Maha Esa, tunggal, sendiri, enggak memiliki sekutu. Allah
Subhanahu wa ta'ala Maha Esa dan satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Istilah dalilnya Al-Anbiya 22. Au kana fihi ma alihatun ilahu la fashadat. Wa subhanallahi rabbil arasy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentunya keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang memiliki aras daripada apa yang mereka sifatkan. Betul kan? Maha sendiri. 7. Kudrat. Sifat kudrat berarti Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik dan pemegang kuasa terhadap sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala zat satu-satunya yang maha kuasa atas apapun. Tidak ada satupun makhluk lain yang bisa menandingi kekuasaannya. Istilah dalilnya Al-Ahzab 27. Baca. Kalau 7 baca. Al-Ahzab ba'aul syahur. Wa idh akhadna minan nabiyyi. Al-Ahzab ayat 27. Wa awrathakum ardakum wa diyarakum wa amwalakum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan pula tanah yang belum kamu injak, dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Jadi kalau Anda geser dikit ya, mengamalkan ini, kalau kita nggak tahu pengen punya tanah, baca al-Fatihah ini, karena intinya tanah yang belum kamu injak. Jangan gua kan orang sekarang di tanahnya gua dikte Allah. Jadi bacanya ini aja, ulang-ulang itu kasih hati gitu memahami ini. Kita kan kalau doa ini 4 jam begini padahal tangan sepong. 8 iradat. Iradat berarti Allah berkehendak atas segala alam semesta dan seisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil melakukan sesuatu atas perintah dan kepaksaan dari makhluk yang lain, mustahil. Dia maha berkehendak. Istilah lainnya Yasin 36 ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanya ngomong kun fayakun. Sembilan, ilmu. Ilmu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Ilmu segala hal dan tidak ada sesuatu hal apapun yang tidak diketahui Allah, semua tahu. Istilah dalilnya Quran surat Al-Anfal ayat 75.
Innallaha bikulli syai'in alim. Betul kan? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jangan dipakai untuk intelektual ini. Karena sombong. Sifat ini ada sedikit takabur. Sampai enggak? Karena kita terbatas ya. Wah, supaya pintar dibaca nih. Ilmu dulu. Jadi jangan salah lah. 10. Ada yang tahu? Ini juga nggak bisa diatur. Hayat. Hayat berarti maha hidup, kekal, abadi, dan memberi kehidupan. Siapa yang hidupin bumi dicacah? Allah melalui embusan nabinya. Ada sejarahnya. Bukan nabinya yang bisa Isya mati, hidupin lagi. Bukan begitu. Allah Subhanahu wa taala hidup bukan karena dihidupkan, melainkan hidup dengan jawab kehendaknya. Kamu mati kehendak kamu boleh? Kamu hidup kehendak kamu boleh? Enggak. Makanya sifat itu mutlaknya Allah. Ini terurai dari beberapa asal dalam syarahnya terbagi 10. Hampir sama itu. Tapi nggak ada bahas nanti ini, dibahasnya di dunia buku-buku aja karena gampang pusing. Istilah ini hayat tadi. Kalau mau pakai ini harus ada ridho dulu, bukan kita yang menghidupkan, bukan kita yang mematikan. Ketentuannya kepada takdir. Al-Baqarah 255 sering kita baca. Namanya ayat kursi. Iya kan? Ayat kursi bukan untuk menghantam jin, setan saja, bukan. Di situ artinya. Kudrat, irada, bunuh jin, bunuh setan. Pahami maknanya ada yang lebih tinggi dari itu ya. Jangan remehkan. Dibaca Al-Baqarah 255. Wallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dari sudut mana yang untuk mengusir jin mas setan ya? Bingung ya ayat kursi tadi. Sandaran ayat di sana. 11 Samud. Ada yang tahu? Sami
sama. Nih. Yang duduk kena sama nih. Mendengar. Maha mendengar. Segala sesuatu yang ada di dalam semesta, baik hal yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati walaupun dalam jiwa manusia, sekalipun Allah Maha tahu, mendengar. Istidlalnya Ibrahim ayat 39. Inna Rabbi lasyami'ud doa. Sesungguhnya Rabbku benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doanya. Ya. Memperkenankan doanya. Kalau ingin kabul, kok ke mendengar ya? Ya sami, ya sami, ya sami. Ada yang kayak gitu? Dikuatkan itu dulu, baru pakai gini. Ya, dalil mantik. Baru pakai dalil mantik. Paham ya maksudnya ya? Kok disebut tadi ya? Talong song beladang. 12 biasa. Udah yang tahu lah. Di mata kan melihat. Maha melihat segala hal yang terjadi di alam semesta, baik yang tampak maupun yang disembunyikan. Gak ada istilah streaming yang udah ada. Di rumah aja dia ngelihat kok ya. Sifat basar itu waduh, jangan direndahkan. Istilah lainnya Al-Buruj ayat 9. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Kenapa ke sana? Perhatikan. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Maknanya menyaksikan. Syahid. Bukan syami. Kalau syami dalil akal ke mata. Sampai? Nah. 13 kalam. Ada yang tahu? Dapat berbicara. Kalam itu berarti maha dapat berbicara, karena mahanya sampai manusia nggak mampu mendengarnya. Gunung aja hancur karena kuatnya dan berkata secara sempurna. Karena sangat sempurna sampai nggak ngerti, sampai nggak ngedengar. Tanpa batasan dan bantuan apapun. Istilah lainnya An-Nisa 164. Wa rusulan qad kasyasnahum alaika wa rusulan lam nakushum alaika wa kalamallahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa langsung. Dengan langsung. 14. Ada yang tahu? Qadiran. Sifat wajib qadiran berarti Allah Maha Kuasa atas alam semesta dan seisinya. Kekuasaan Allah dalam hal ini tidak terbatas pada apapun dan siapapun, karena dialah Sang Pencipta, satu-satunya berkuasa atas kehidupan alam semesta. Dasar dalilnya Al-Maidah 120. Lillahi mulkus samawati wal adwa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaanlah Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 15. Muridan. Sifat wajib muridan Allah Maha menghendaki atas segala keadaan kondisi yang menentukan apa saja di alam semesta. Istilah dalilnya An-Nisa ayat 26. Dibaca Ivan, karena antum murid. Ya. Selalu ingin, selalu berkehendak. Betul. Itu yang berapa? 15. Yuridullahu ayatnya An-Nisa 26. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal
Wallahu alimun hakim. Allah hendak menyerahkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu, para nabi dan sholihin, dan hendak menerima taubatmu. Dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Aliman 16. Sifat wajib aliman berarti maha mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi di muka bumi, juga alam semesta. Istilah lainnya Al-Mujadalah ayat 7. Inna Allah bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. 17 ayat. Sifat wajib ayat berarti Allah maha hidup, tidak terkait dengan menghidupkan diri, lebih tunggal, tanpa pernah tidur, tidak lengah, tidak lelah, apalagi sampai mati. Tidak. Istilah lainnya Al-Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Penggalan juga ada di termaktub di ayat kursi. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. 18. Syami'an. Sifat wajib syami'an berarti Allah maha mendengar. Beda dengan mendengar yang tadi. Segala sesuatu yang ada di alam semesta istilah lainnya Al-Baqarah 127. Wa idza Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Rabb, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 19. Basyiran. Sifat wajib basyiran selalu mengawasi. Ini terkait dengan insan. Ya. Maka ihsan itu diawasi Allah, merasa diawasi Allah. Semua hal yang terjadi dalam semesta termasuk gerak-gerik dan tingkah laku manusia diketahui, diawasi terus. Dasarnya Al-Isra 17. Wa kam ahlakna minal quruna min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Dan berapa banyak kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Itulah Basyir. 20 terakhir. Berarti ke 99 nih batasan akal kita dalam mantik sampai di situ. Ya. Pahami terus. Mutakaliman. Mutakaliman artinya berarti Allah Maha berfirman atas segala rahmatnya untuk alam semesta sebagai ciptaannya. Maknanya begitu. Baca An-Nisa 164.
Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Wa kalamu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Tadi sudah dilengkapi, tetapi berbeda. Kalau 20 sifat wajib merupakan sifat-sifat pokok kesempurnaan Allah, bagaimana sih dengan Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang berjumlah 99? Rasional enggak? Sifat wajib yang hanya 20 mencakup 99 Al-Asmaul Husna. Rasional enggak? Tidakkah 20 sifat wajib justru bisa menafikannya? Kalau kita mengetahui makna sebenarnya dari masing-masing Al-Asmaul Husna, maka orang akan memahami bahwa 99 Al-Asmaul Husna itu sudah tercakup dalam sifat 20 tadi. Ya. Syaratnya antum harus baca buku kitabnya Al-Maqsad Al-Asna karangan Imam Al-Ghazali. Nama kitabnya Al-Maqsad Al-Asna yang menyimpulkan sifat wajib 20 ini dirumuskan khusus seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah. Bro. Jadi untuk menerangkan kitab Al-Ghazali Al-Maqsad Al-Asna, ini kita harus mengurai zat yang 7 sifat ma'ani melalui 10 kategori. Ada 10, baca aja ini. Penjelasannya lebih jelas di 10 kitab. Kalau dibaca bisa 3 bulan, bro. Ini udah disimpulkan semuanya. Insya Allah paham. Nggak susah. Jadi di sini kita akan tahu anggapan bahwa 20 sifat wajib menafikan Al-Asmaul Husna adalah anggapan yang tidak benar. Sebab tidak ditemukan sama sekali kalau kita mendalami sifat 20 ya, mengurangi 99 tadi, tidak. Dalam 10 kisahnya ya. Di kitab tadi baca aja. Ini banyak dikuatkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Wallahualam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat kaji ini. Kita masih memasuki amalan dari sifat 20 ya. Itu udah mencakup 99. Yang paling tepat amalan tauhid itu nggak banyak ngomong. Gitu. Ya. Tapi sampai yang banyak ngomong itu diwakili oleh kepala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.